Shalom saudara kekasih, kembali lagi kita berjumpa di dalam YouTube channel Valentino ya. Hari ini kembali lagi nih, kita mau sama-sama sharing dan kita mau berbagi berkat. Bahwa saya mau kita sama-sama untuk terus mengingat kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu tidak pernah ada musimnya dalam kehidupan kita. Yang bermusim dalam kehidupan kita adalah sebuah proses yang Tuhan izinkan. Kenapa saya katakan ada musim dalam sebuah proses? Karena saya yakin dan percaya dari kita tumbuh dari kecil sampai dengan sekarang, saya yakin dan percaya prosesnya bukan cuma itu saja. Ada berbagai macam proses. Jadi setiap proses dia punya ujung, dia punya akhir. Ada progres yang kita nikmati dari sebuah proses. Dan yang tidak pernah bermusim adalah pertolongan dan kebaikan Tuhan. Kenapa saya katakan begini? Karena setiap proses yang Tuhan izinkan punya akhir, punya titik stop. Ketika dirasa kita sudah cukup menjalani proses tersebut, Tuhan akan kasih lihat progresnya. Oh, ternyata dari proses yang ini yang saya izinkan terjadi sama kamu udah punya progres seperti ini loh. Dan mungkin kalau kita tidak diingatkan, kita akan lupa bahwa oh ya, saya sudah berprogres nih dalam bagian ini. Nah, yang akan saya bagikan pada saat ini adalah bagaimana kebaikan Tuhan itu tidak pernah putus dalam kehidupan kita. Mungkin di saat terpuruk kita seolah-olah lupa bahwa ada banyak kebaikan Tuhan. Tapi kembali lagi kita mau dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saya mau mengutip kata-kata ini dari seorang hamba Tuhan yang pernah berkhotbah di gereja kami. Beliau punya quotes atau statement seperti ini: cintai proses tanpa protes dan alami progres. Haleluya. Tentu kita semua umat percaya sangat ingin mengalami progres. Tapi bagaimana kita boleh menikmati progres? Caranya adalah kita boleh juga dan siap menerima proses yang Tuhan izinkan. Dan kita mau belajar dari kisah Yusuf dalam perjalanannya untuk belajar mencintai proses, untuk tidak protes dalam masa perjalanan proses tersebut. Dan kita bisa lihat progres apa yang terjadi dalam kehidupan pribadi Yusuf. Dan kita mau bahwa itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau belajar mencintai setiap proses yang Tuhan izinkan. Dan kita mau untuk stop, untuk ambil tindakan tidak protes dalam proses yang Tuhan izinkan. Dan kita yakin dan percaya sama-sama mau menikmati progresnya. Haleluya. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan secara keseluruhan tentang Yusuf di dalam Kejadian pasal 50. Itu tentang Yusuf semua ceritanya, tentang dimana Yusuf menghibur saudara-saudaranya ketika ayahnya berpulang. Tapi kita mau baca satu ayat yang akan menjadi kekuatan kita. Di ayat 20, Yusuf berkata kepada saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Haleluya. Saya yakin dan percaya bukan dengan kuat dan gagah Yusuf bisa berkata seperti ini kepada saudaranya. Kalau kita mau lihat kisah ini ke belakang, bahwa proses yang dialami oleh Yusuf adalah proses yang secara manusia bukan proses yang mudah. Kalau banyak dari kita yang berkata artinya begini, oke deh, kalau lo mau hancurin gue, asal lo orang lain dalam hidup gue, nggak masalah. Hidup gue akan terus berjalan. Tapi kalau keluarga sendiri yang menghancurkan hidup saya, gue mau apa gitu? Apa yang bisa gue perbuat? Seharusnya keluarga ini menaungin gue. Harusnya keluarga ini jadi satu-satunya tameng dalam hidup saya. Kalaupun saya diserang orang lain, keluarga lah yang nomor satu. Tapi ini tidak terjadi dalam hidup Yusuf. Justru keluarga, justru saudaranya sendiri membawa dia jauh dari ayahnya, lalu mereka-rekakan yang jahat dalam hidupnya. Yusuf sampai harus mengalami sendiri di dalam sebuah sumur yang dalam
yang gelap secara manusia. Kalau hidup itu sudah berjalan tidak baik, apalagi saudara sendiri, kita tentu cari aman. Ya, banyak dari kita yang maunya cari jalan keselamatan sendiri. Kita tahu nih saudara kita tidak suka dengan kita, tapi apakah mungkin kita memberi diri bahwa kan dia sudah menyakiti saya, ya sudah saya kasih saja. Secara manusia kita pasti mau lari dari keadaan itu, tapi tidak diambil keputusan seperti itu oleh Yusuf. Dia tidak lari dari saudaranya, sekalipun waktu dijebloskan ke dalam lubang sumur, disakiti, dia tidak lari. Dia hanya ambil sikap untuk tenang, apa yang Tuhan mau. Dia hanya berdoa kepada Tuhan untuk minta kekuatan. Dan sampai di situ pencobaan dan proses yang dialami Yusuf tidak putus. Akhirnya dari proses di dalam sumur tersebut, Yusuf keluar. Jadi prosesnya yang pertama selesai, tapi tidak berhenti di situ. Ketika dia mendapat pekerjaan dan di tempat kerjanya yang baru, dia mengalami fitnah. Dia difitnah, mengganggu istri orang. Secara manusia, siapa sih yang suka diberikan label mengganggu istri orang, mengganggu pasangan orang, sedangkan dia tidak melakukannya? Ya kan? Jadi proses yang pertama sudah lewat nih. Ternyata Tuhan masih izinkan lagi proses, bahwa dia harus menghadapi hukuman. Karena dari segi kesaksian dia kalah, bahwa memang dinyatakan Yusuf mengganggu. Sekalipun itu tidak dia perbuat, dia tidak berontak. Dia jalani saja hukuman tersebut di penjara. Secara manusia itu adalah titik terendah, mungkin titik balik. Di situ semakin Tuhan nyatakan ketika di ketidakmampuan Yusuf. Dia tidak bisa apa-apa, dia sudah terpenjara. Dia tidak bisa bergerak luasa, dia tidak bisa bergerak lebih nyaman lagi karena harus terpenjara itu. Akhirnya Tuhan juga bekerja dari hal yang secara manusia mungkin kita pandang itulah mungkin titik terendah Yusuf. Pantas sih kalau dia mau kabur, pantas kalau dia bersungut-sungut, tapi pilihan bersungut-sungut, pilihan untuk protes terhadap prosesnya tidak dilakukan oleh Yusuf. Dia lebih memilih untuk terus cari kehendak Tuhan. Oke Tuhan, apa yang Tuhan mau? Sehingga dalam perjalanannya ada progres yang diterima oleh Yusuf. Dari perjalanannya di penjara tersebut, Tuhan kasih kemampuan lebih, yaitu menafsirkan mimpi. Sehingga ketika keadaan kalut sedang terjadi dan menimpa Firaun, Tuhan bekerja bahwa Yusuflah yang menolong kekhawatirannya Firaun, dan Tuhan bekerja dengan luar biasa dari proses hidup Yusuf. Namun dari setiap hal yang kita mau pelajari dalam kisah hidup Yusuf, bahwa pencobaan yang Tuhan izinkan dalam hidupnya, tidak sekalipun dia ambil keputusan untuk lari, dan tidak sekalipun dia ambil keputusan untuk bersungut-sungut. Dan saya yakin dan percaya Tuhan mau apa yang terjadi dalam hidup Yusuf menjadi penguatan bagi kita orang-orang percaya. Dan kita tahu bahwa semua hal yang tidak baik di pandangan manusia boleh menjadi hal yang baik dalam hidup kita. Secara pribadi boleh mengubahkan hidup kita. Bahwa umat percaya tidak lepas dari pencobaan, dan umat percaya sekalipun diizinkan mengalami pencobaan itu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saudara kekasih, bagaimana untuk mengalami dan menikmati progres? Kita mau sama-sama untuk ambil keputusan dan langkah iman, tidak protes terhadap proses yang Tuhan izinkan. Dan kita mau ambil langkah iman ketika proses itu datang dalam hidup kita. Kita mau ganti. Kalau mungkin dulu kita punya langkah, kenapa Tuhan? Mengapa harus terjadi kepada saya? Kita mau ganti kata-kata
atau ucapan kita kepada Tuhan. Ketika proses itu Tuhan izinkan, kita mau berkata, oke Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan, apa yang Tuhan mau perbuat dalam hidup saya, pimpin saya Tuhan. Jadi kita nggak mau lagi gunakan kata kenapa saya Tuhan, mengapa saya Tuhan, tapi kita mau ganti, oke Tuhan, apa yang mau Tuhan perbuat dalam hidup kita. Dan apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan, berikan saya kekuatan. Lalu bagaimana supaya kita bisa mencintai proses tadi, bahwa kita harus berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Di ayat 20 tadi, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amin, haleluya. Bahwa apa yang diimani oleh Yusuf, semua yang terjadi yang tidak baik secara pandang manusia boleh terjadi dalam hidupnya untuk memelihara suatu bangsa. Kalau seandainya Yusuf mengambil langkah untuk lari, Yusuf tidak mau mengambil proses tersebut, mungkin bangsa yang besar tidak akan terjadi pada masa itu. Tidak ada permuliaan nama Tuhan di masanya saat itu. Maka semuanya akan lari dari schedule. Maka waktu diambil keputusan yang tepat dengan pimpinan Roh Kudus, tentunya mereka menjadikan suatu bangsa itu lebih besar lagi, bahwa ada Tuhan dipermuliakan. Dan oleh sebab itu, mungkin dari setiap proses yang Tuhan izinkan, kita nggak ngelihat nih, oh sebesar apa sih yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, tapi kita merasakan perubahan sebesar apa dalam diri kita, sehingga itu akan merembet kepada orang-orang di sekitar kita. Kita tidak bisa terpaku bahwa orang lain harus lebih dahulu berproses, harus lebih dahulu berprogres, maka saya akan juga mengalami progresnya. Tapi kita mau ambil keputusan pada saat ini bahwa kita terlebih dahulu yang mempunyai respon yang baik pada setiap proses, dan kita mau mempraktekkan supaya kita mengalami progres terlebih dahulu, sehingga tidak perlu kita jelaskan bagaimana orang lain sudah melihat buahnya. Dan kita boleh bersaksi, menjadi saksi sekalipun mungkin kita belum menyatakan dalam ucapan kita, tapi orang sudah lihat nih dari perbuatan kita, dari tingkah laku kita, dan dari progres, dari buah yang ada dalam hidup kita. Orang boleh mengambil sebuah langkah dan iman percaya yang baru-baru mungkin menguatkan mereka. Jadi mereka boleh yakin akan apa yang terjadi dalam hidupnya, bahwa kalau kita saja Tuhan tolong, terlebih lagi mereka juga pasti Tuhan tolong. Karena terkadang kita sebagai manusia bukan hanya butuh kata-kata penguatan, tapi butuh tindakan lebih. Kita butuh melihat bahwa hidup orang lain berhasil, oh ternyata prosesnya seperti ini loh sampai dia berhasil. Dan ada orang yang mau untuk juga menikmati prosesnya ketika dia melihat, oh proses orang lain aja udah selesai, dan dia yakin bahwa proses dia juga akan selesai. Dan yang mau kita bagikan pada saat ini adalah kebaikan Tuhan tidak pernah bermusim, tetapi proses Tuhan akan ada setiap musimnya dalam kehidupan kita. Tetapi bagi kita umat yang percaya, setiap proses punya progres yang baik. Dan setiap anak Tuhan yang mau berproses, mereka juga mau belajar mencintai proses tersebut. So, sampai jumpa kembali dalam sharing-sharing selanjutnya. Kita mau katakan dengan iman, kita mau mencintai proses, dan kita tidak mau lagi bersungut-sungut dalam setiap proses yang Tuhan izinkan. Dan sama-sama kita yakinkan dengan iman kita bahwa kita semua akan menerima progres yang baik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.